sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu, sembah dan puji tuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hosana, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 serukanlah namanya. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia
bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang berumput hijau. Ia memimpin aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kebajikan kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Ku berdiam dalam rumah Tuhan sampai selamanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Halo teman-teman semua yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kami, berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani hari ini, biar Tuhan urapi setiap perkataannya, supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberikan batasan untuk menjaga dan melindungi kita. Tuhan memberikan batasan karena Dia tahu betul kapasitas kita. Namun ada batasan-batasan yang salah yang harusnya kita atasi karena dapat menghambat dan menghalangi pertumbuhan kita. Shalom teman-teman home, saya Ferry Velani dan hari ini saya membahas soal menembus batasan. Teman-teman semua, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan batasan dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Tujuan batasan dibuat adalah untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk memaksimalkan kita, supaya kehidupan kita bisa lebih maju lagi, lebih bertumbuh lagi, bisa aman dan menjadi maksimal. Kita perlu mengenali bahwa dalam banyak hidup kita ada banyak batasan yang ada. Misalnya, waktu kita pergi berlalu lintas di jalan, ada batasan-batasan berupa rambu-rambu di jalan, ada lampu lalu lintas, ada jalur-jalur khusus baik jalur yang satu arah, one way maupun dua arah. Kita harus menetapkan, kita harus mengikuti batasan-batasan yang dibuat tentunya. Naik pesawat terbang, ada batasan-batasan yang kita juga harus ikuti teman-teman semua. Ada jumlah penumpangnya berapa gitu ya. Ada banyak hal yang kita harus taati gitu ya. Naik lift di sebuah gedung bertingkat, juga lift itu juga punya kapasitas, ada batasan maksimum berapa orang. Intinya batasan-batasan ada itu untuk menjaga kita. Nah, tetapi kita juga perlu mengenali adanya batasan-batasan yang salah dalam kehidupan kita. Tapi sebelum kita melanjutkan dan membahas soal mengatasi, menembus, menerobos setiap batasan yang salah yang menghambat kita, coba kita lihat dulu Alkitab kita dalam 2 Korintus 10 ayat 12 sampai ayat 14 teman-teman semua. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan tuh bilang begini. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Teman-teman, singkatnya di sini kita membaca tentang Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa dengan sebuah impact yang sangat besar. Meskipun dampak yang keluar dalam pelayanan itu begitu meluas, tetapi Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul, seorang hamba Tuhan yang hidup dengan memahami batasan-batasan yang Allah tetapkan dalam hidupnya dia. Dikatakan bahwa ada batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Jadi singkat cerita teman-teman, bahwa kita perlu mengerti bahwa Tuhan juga menetapkan batasan dalam kehidupan kita untuk memaksimalkan kehidupan kita, pelayanan kita, dampak yang keluar dalam kehidupan kita. Ketika kita melanggar batas-batas yang ditetapkan dalam kehidupan kita, bisa jadi hidup kita nggak sehat. Makanya kerja pun juga perlu ada batasnya. Pelayanan pun perlu ada batasnya. Jadi ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya kita belajar dan mengasah gergaji kita, tapi juga ada waktunya untuk kita melayani dengan maksimal. Nah, tapi yang kita ingin tekankan dan kita ingin bahas saat ini, berbicara soal menembus batas, kita perlu mengenali bahwa meskipun pada umumnya ada banyak batasan yang baik, tetapi ada juga batasan-batasan yang salah. Batasan-batasan yang bisa menghambat kehidupan kita, mencuri berkat Tuhan, menghalangi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 39. Coba kita lihat ayat-ayat ini, teman-teman semua, untuk kita melihat dan belajar sama-sama tentang bagaimana kita perlu mengatasi batasan-batasan yang salah dalam kehidupan kita. Dikatakan 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 sampai 39. Berkatalah Daud kepada Saul. Berkatalah Daud kepada Saul. Ini adalah awal perjumpaan Daud dengan Saul. Dia katakan bahwa janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia.
Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat, raksasa, musuh atau lawan yang begitu besar di luar kemampuan banyak orang. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Hambamu ini, Daud yang muda ini, Daud yang bukan prajurit ini akan pergi melawan Goliat orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, dikatakan apa? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Teman-teman, sebelum kita lanjut membaca ayat-ayat di bawahnya, seorang pemimpin, seorang raja, seorang yang telah berpengalaman yang bernama Saul mengatakan sebuah kalimat yang kalau kita pelajari di sini, kalimat ini adalah sebuah kalimat yang sebetulnya berpotensi untuk membatasi potensinya Daud. Dikatakan tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Tidak mungkin, nggak mungkin bisa, nggak mungkin menang, nggak mungkin berhasil. Itu adalah kata-kata yang sedang dilontarkan kepada seorang pemimpin yang berpengalaman kepada seorang anak muda bernama Daud. Tapi kita bersyukur melihat di sini bagaimana Daud tidak dibatasi, dia tidak mengizinkan hidupnya dibatasi oleh kata-kata Saul. Meskipun dia tahu Saul adalah pemimpin, dia adalah raja, dia adalah seorang jenderal perang yang berpengalaman. Dia tidak mengizinkan kata tidak mungkin itu menghambat seluruh potensi dan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita punya banyak pengalaman yang baik. Kadang-kadang kita punya banyak pengetahuan. Dan tanpa sadar kita mengeluarkan atau melontarkan kalimat-kalimat seperti ini. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin berhasil, nggak mungkin sukses, nggak mungkin menang dan sebagainya. Teman-teman semua, apapun yang jadi pergumulan kita, coba kita bawa pada Tuhan. Coba kita telaah baik-baik, coba kita pelajari baik-baik. Jangan sampai ada hal-hal yang membatasi kehidupan kita, padahal Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita atau membawa kita pada sebuah kemenangan yang besar untuk menerobos setiap kemustahilan. Teman-teman semua, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Nggak mungkin kau bisa mengatasi masalah yang besar itu. Sebab engkau masih muda. Saul lagi mau bilang, Daud kamu gak berpengalaman. Anak-anak muda kamu gak punya pengalaman. Lihat nih Om nih, sudah punya pengalaman begitu banyak. Sudah makan asam garam dan sebagainya. Tetapi di sini Daud sedang memperagakan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi perkara-perkara besar yang Tuhan berikan di depan dia. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya dikatakan tetapi Daud berkata kepada Saul. Ini jawaban Daud ketika dia diperhadapkan pada sebuah batasan dalam kehidupannya. Dengan sikap hormat, dengan sikap yang baik. Dia coba menjelaskan kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Jadi Daud berhasil mengalahkan dan menerobos setiap batasan. Karena dia apa? Karena dia biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Ada satu kata yang namanya kebiasaan. Dia biasa setia pada perkara kecil. Dia biasa setia kepada kawanan kambing domba Isai yang menurut Alkitab dicatat yang hanya 2-3 ekor. Untuk melawan singa dan beruang. Dilanjutkan di ayat berikutnya dikatakan, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Teman-teman, ini bukan main-main loh. Yang dilawan bukan kucing, yang dilawan bukan anjing, yang dilawan bukan ayam gitu ya. Ini dilawan adalah beruang dan singa. Tetapi Daud belajar bertanggung jawab. Dan dia belajar untuk membangun sebuah kebiasaan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan pada hidupnya. Yang orang hari itu mungkin gak lihat. Waktu Daud duel sama beruang, waktu duel main pukul-pukulan sama singa. Orang gak lihat, tetapi disitulah dari sebuah sikap bertanggung jawab yang kelihatannya sepele. Dari situlah Daud memulai untuk mempersiapkan diri menghadapi setiap kemustahilan yang ada di hadapannya. Daud dia akan bisa mengalahkan Goliat, tidak akan bisa mengalahkan raksasa. Kalau dia tidak mulai untuk bertanggung jawab terhadap kambing domba yang 2-3 ekor dan menghajar beruang dan singa yang ingin menyerang kawanan dombanya. Dikatakan bahwa apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor
domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wow, teman-teman semua, Daud bilang, Tuhan yang di masa lalu, Tuhan yang based on my experience, berdasarkan pengalamanku, telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Teman-teman, Saul berkaca pada pengalamannya. Berdasarkan pengalamannya Saul sebagai seorang fighter, dia berkata bahwa tidak mungkin kamu bisa mengalahkan masalah yang besar itu. Based on pengalaman Saul. Tapi based on pengalaman Daud. Dia menjawab pengalaman dengan pengalaman. Dia katakan bahwa based on my experience. Kalau Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang di masa lalu. Dia juga yang akan menolong aku, melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Teman-teman, pengalaman kita itu baik. Pengalaman kita itu ya nyata. Tetapi tidak semua pengalaman Anda bisa dijadikan patokan keberhasilan Anda di masa depan. Kita perlu mengevaluasi pengalaman-pengalaman kita. Seperti kata Dr. John C. Maxwell, seorang pakar leadership yang pernah berkata begini, bahwa pengalaman bukanlah guru yang terbaik, tetapi pengalaman yang dievaluasi akan menjadi guru yang terbaik, yang akan mengajar kita sesuatu. Pengalaman Saul penting nggak? Penting. Tapi dia tidak mengevaluasi pengalamannya. Karena ada pengalaman yang lain yang Daud jelaskan dalam hal yang simpel. Kalau di masa lalu, kalau dulu Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan dia juga yang akan melepaskan aku dari orang Filistin itu. Intinya teman-teman semua, ada batasan yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Masalah, batasan keuangan, masalah hubungan, dan sebagainya. Mungkin ada anak-anak muda yang bilang, Kak, saya nggak bisa lanjut kuliah. Saya kayaknya nggak punya harapan karena orang tua saya miskin. Nggak punya uang. Kita melihat batasan. Kita mungkin bilang, nggak mungkin aku bisa kuliah, Kak. Nggak mungkin aku bisa sukses, Kak. Buang kata nggak mungkin karena kamu sedang meneropong masa depanmu based on your experience. Tapi ada di tempat lain anak-anak muda yang mungkin mirip seperti kamu. Orang tuanya juga nggak mampu. Tetapi dengan pengalaman yang berbeda, mereka bisa menyaksikan bahwa based on my experience, orang tuaku nggak menentukan pendidikanku, bahkan Tuhan bisa memberkati, membuka jalan ketika anak muda sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup berintegritas dan bekerja keras. Jangan jadikan pengalamanmu sebagai satu-satunya referensi, teman-teman. Karena mungkin ada pengalaman-pengalaman lain yang justru kita membawa kita pada iman. Iman yang mengalahkan, menerobos setiap batasan. Tanpa iman, kita akan selalu merasa dibatasin. Ya nggak mungkin. Buat beberapa orang bilang, kayaknya nggak mungkin Kak, aku bisa dapat pasangan hidup. Aku nggak cantik, aku nggak ganteng, aku nggak menarik. Udah nggak cakep, nggak kaya, gimana ya Kak? Nggak mungkin kayaknya. Who knows? Siapa yang menyangka bahwa ada orang-orang tertentu yang akhirnya meskipun dia mungkin nggak cantik banget atau nggak ganteng-ganteng banget atau juga nggak kaya-kaya banget, tapi dia dapat pasangan bukan karena dia ganteng dan kaya atau cantik dan kaya, tetapi karena dia baik. Dia punya karakter yang baik. Karakter yang baik yang bisa membawa orang tersebut berhasil di masa depan. Jadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman yang masih muda-muda, jangan pikir orang tuh cuma kepengen sama kita karena kita keren, ganteng, modis, kaya. Enggak juga. Karena ada orang-orang yang meskipun keren, kaya, gitu ya, cantik dan sebagainya, kalau kita menghabiskan waktu sama orang ini, kita nggak nyaman. Bawanya sebel, bawanya jengkel, bawanya senewen dan sebagainya. Karena nggak asik, nggak nyambung, menyebalkan dan sebagainya. Tetapi ada anak-anak muda atau orang-orang lain yang mungkin tadi penampilannya biasa aja. Nggak keren-keren banget, nggak cantik-cantik banget, nggak kaya-kaya banget. Tetapi hidupnya jadi berkat. Kata-katanya membangun. Dekat sama dia tuh kayaknya kita merasakan damai sejahtera dan sukacita dan sebagainya. That's why jangan batasi Tuhan dengan pemikiranmu sendiri. Dengan penilaianmu, dengan apa kata dunia. Lihat dong, orang tuh lebih suka yang begini-begini, begitu. Teman-teman semua, jangan izinkan apa yang kamu lihat di sosial media untuk membatasi kehidupanmu. Karena anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, ada anak-anak muda yang bisa mengerjakan terobosan, apa yang nggak mungkin dikerjakan, apa yang nggak mungkin terjadi menurut dunia, bisa terjadi
dalam kehidupan kita karena kita masuk dalam rencana Tuhan. So jangan izinkan penampilanmu, latar belakang keluargamu, latar belakang pendidikanmu, bahkan kegagalan dan dosa-dosamu di masa lalu untuk menghalangimu maju. Jangan biarkan kejatuhanmu di masa lalu menjadi batasan yang menghambatmu untuk menjadi maksimal hari ini. Selama ada pertobatan yang sungguh-sungguh, selama ada kerja keras yang sungguh-sungguh, selama kamu menghargai anugerah Tuhan dan hidup sungguh-sungguh, membangun dirimu dengan sungguh-sungguh, saya percaya kamu bisa mengatasi setiap batasan dalam kehidupanmu. Teman-teman semua, jangan izinkan kata nggak mungkin yang muncul di kepalamu, yang muncul dari mulut orang lain itu membatasi kehidupanmu, teman-teman. Coba lihat hidupmu. Coba periksa hidupmu. Saya nggak bilang bahwa semua hal pasti mungkin terjadi. Tetapi coba lihat, jangan-jangan kata-kata nggak mungkin yang sering muncul dalam hidupmu adalah kata-kata nggak mungkin yang tidak tepat. Yang harusnya Tuhan tahu bahwa dalam hal-hal tertentu, you can do it. Kamu bisa menerobos semua kemustahilan yang ada di hadapanmu hari-hari ini. Coba kita lihat teman-teman, yang firman Tuhan berkata, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena dia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kata-kata ini bukan kesombongan, ini kata-kata iman yang muncul bukan dari mulut prajurit, tapi mulut seorang anak muda, gembala muda yang Tuhan didik dan Tuhan persiapkan dalam kehidupannya, teman-teman. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ternyata pemimpin ini bisa berubah pikiran karena ada anak muda yang yakin bahwa dia bisa menembus batas, bahwa dia bisa menerobos setiap batasan yang ada di hadapannya karena dia tahu Allah menyertainya. Teman-teman, kalau kita flashback sebentar, beberapa jam, beberapa menit sebelum kejadian Daud berjumpa dengan Saul, sebelum Daud berjumpa dan menyaksikan Goliat, kita ingat kisahnya hari itu seperti hari-hari biasanya. Daud sedang mengembalakan kambing domba mungkin. Dan Isai bilang apa bapaknya? Antarkan makanan ini. Antarkan makanan untuk kakak-kakakmu yang ada di medan pertempuran. Hari itu kalau kita lihat Daud mendapatkan sebuah pekerjaan, tugas yang kelihatannya sepele. Sepele banget, nganterin makanan. Hari itu mungkin Daud juga nggak kebayang bahwa dia akan terlibat pertempuran. Nggak kebayang. Tapi lihat, karena Daud tidak pernah meremehkan perkara-perkara sepele. Perkara-perkara yang dianggap remeh. Dia kerjakan dengan setia. Lihat, hari itu menjadi sebuah titik balik. Hari itu menjadi sebuah momentum yang membawa hidupnya Daud berubah total, teman-teman semua. Kalau kita baca kisahnya, kita tahu bahwa kisah pertempuran Daud dan Goliat menjadi sebuah titik balik yang besar dalam kehidupan Daud yang membuat dia tidak pernah sama lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Daud tidak mengizinkan batasan-batasan yang salah itu menghalangi kehidupannya. Nah, yang menarik adalah di ayat berikutnya dikatakan, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Teman-teman, Daud bukan prajurit. Dia cuma gembala muda, anak bungsu yang mengembalakan kambing domba ayahnya. Wajar buat Saul untuk khawatir. Ini anak gimana bisa menang? Ya oke deh, dipinjamkan baju perang gitu ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Teman-teman, baju perang zaman dulu berat. Berat, besar, berat untuk melindungi kita dari senjata dan mara bahaya dalam pertempuran. Lalu Daud bahkan mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Bayangkan, Daud nggak pernah pakai baju perang yang besar dan berat itu, teman-teman. Dia baru coba hari itu pakai baju perang, pakai ketopong, iketin pedang di pinggang, dan dia mencoba untuk berjalan. Maka berkatalah Daud pada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Bisa ngerti ya teman-teman ya, kalau kita nggak pernah pakai pakaian yang kita nggak bisa pakai, kita akan ngerasa nggak nyaman. Apalagi pakaian itu besar dan berat, dipakai oleh prajurit dan tentara yang terlatih. Dibilang berjalan aja nggak bisa, aku tidak dapat berjalan memakai ini. Jalan aja nggak bisa, apalagi tendangan muter, nggak bisa teman-teman. Jadi apa yang terjadi? Kemudian ia menanggalkannya. Daud memutuskan dia pergi bertempur bukan dengan baju perang Saul, baju yang keren, pedang yang kuat,
Dia nggak pakai itu ketopong yang memenuhi kepalanya. Enggak, dia lepasin itu semua. Dan dia mulai masuk ke dalam pertempuran untuk mengalahkan setiap batasan di pikirannya, batasan di dalam hati banyak orang, dan mulai masuk dalam rencana Tuhan. So teman-teman, bagaimana caranya kita bisa menembus batasan yang salah dalam hidup kita? 3 hal sederhana yang saya ingin bagikan hari ini adalah yang pertama, kenali batasan-batasan yang salah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita bisa menembus setiap batasan yang salah, kenali dulu mana batasan yang benar, mana batasan yang salah. Saya percaya Pastor Firdi waktu memberikan sebuah tema break the limit, mengatasi atau mematahkan batasan, tidak sedang mengajar teman-teman semua untuk melawan sebuah batasan, enggak kan? Tapi untuk menghargai bahwa ini ada batasan yang perlu ada di hidup kita untuk keteraturan dan kebaikan kita. Tapi ada batasan yang salah yang kalau dibiarkan akan menghambat potensi kita. Akan menghambat pertumbuhan kita. Apa? Apa itu? Apa itu? Kadang-kadang batasan yang salah itu muncul di hati kita, teman-teman. Itu ada di mindset and belief kita. Di pola pikir dan keyakinan kita. Tiba-tiba kita ngeliat, aku orang miskin, aku gak mungkin berhasil. Orang tua aku miskin, aku gak bisa menempuh pendidikan yang baik. Kayaknya aku gak mungkin berhasil deh. Teman-teman, kita lihat di dunia ini ada banyak orang yang dulunya miskin dan sangat miskin, tetapi bisa sukses. Bahkan bisa kaya. Bisa menjadi seorang yang hebat. So, jangan izinkan kemiskinan menjadi alasan untuk kamu gak berhasil. Jadi itu adalah batasan yang salah. Bahkan ada orang yang bilang, tapi Kak, aku tuh cacat. Oke, kalau kita mau bilang soal hal fisik ya, saya cacat Kak, saya nggak bisa ini, itu, dan sebagainya. Teman-teman, ada banyak orang-orang yang cacat sekalipun gitu ya. Helen Keller, ada banyak. Saudara bisa cari di YouTube, di Google, dan sebagainya. Orang-orang yang bisa mengatasi setiap batasan dalam hidupnya untuk jadi berkat. Tidak menghalangi mereka untuk sukses. Tapi Kak, aku selalu gagal di masa lalu. Rintis bisnis gagal. Ngelamar kerja nggak diterima-terima terus. Percintaan selalu gagal. Batasan yang salah itu jangan dibiarkan untuk menghalangi hidup kita, teman-teman semua. Mungkin yang perlu di-upgrade adalah hidup kita, pengertian kita, skill kita. Tapi bukan berarti kita nggak mungkin berhasil. Itu sebabnya batasan-batasan yang salah yang ada di pikiran kita dan hati kita itu yang perlu dikalahkan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa? I can do all things through Christ who strengthens me. Aku dapat melakukan segala perkara karena Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Bahkan kita juga belajar dari kisahnya Abraham, teman-teman, bahwa ketika menurut kacamata manusia, menurut hukum alam sekalipun, Sarai tidak mungkin mengandung karena telah mati pucuk. Karena sudah tua. Pada waktu itulah Tuhan justru mengenapi janjinya. Ada banyak batasan-batasan yang seringkali muncul di hati kita. Berupa ketakutan, berupa keraguan-raguan, berupa ketidakpercayaan. Bahkan mungkin ada orang-orang yang dibatasi oleh dosa-dosanya. Yuk bertobat. Kalau dosa-dosamu membatasimu, yuk bertobat. Kalau kepahitanmu sedang membatasimu hari ini, yuk lepaskan pengampunan. Buat orang-orang yang kamu benci. Tapi intinya adalah kenali. Yuk batasan apa yang salah dalam hidupmu. Mungkin ada orang-orang yang sebenarnya kamu punya skill yang hebat. Kamu punya skill tertentu. Jago desain, jago nyanyi, jago apa dan sebagainya. Tapi suksesmu kok kayaknya terbatas banget. Kemajuanmu kok terbatas banget. Jangan-jangan problemnya bukan di skill, tapi di karakter, di attitude. Attitude yang salah, karakter yang gak baik. Skillmu jago, tapi kamu gak disiplin. Skillmu jago, tapi kamu gak pandai berkomunikasi dengan orang. Dan sebagainya. Yuk, kenali batasan yang salah. Kenali dulu. Kenali. Karena apa yang tidak kamu kenali akan sulit untuk kamu atasi. Betul gak? Sekali lagi ya. Karena apa yang tidak kamu kenali akan sulit untuk kamu atasi. Teman-teman, kalau kamu nggak kenali penyakit apa yang dalam dirimu, kamu nggak bakal tahu harus minum obat apa, harus pergi ke dokter apa, treatmentnya seperti apa. Intinya yang pertama adalah kenali batasan-batasan yang salah dalam hidupmu. Coba refleksi, berdoa sama Tuhan, tanya mentormu, tanya orang sekitarmu untuk kenali batasan yang salah. Berupa prinsip hidup yang salah mungkin, attitude yang salah mungkin, karakter yang salah mungkin, pengertian yang salah. Yuk patahkan itu, hancurkan itu, buang itu. Jangan jadi orang yang sok idealis, ngeyel, ngotot, tapi itu hanya menghambat kamu maju. Coba, jangan-jangan apa yang aku pegang selama ini, prinsip yang aku pegang selama ini, jangan-jangan yang menghambat hidupku. Yuk teman-teman kenali. Yang berikutnya setelah mengenali batasan yang salah adalah persiapkan diri. Persiapkan diri kita untuk mengatasi batasan-batasan yang salah dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud tadi, dia mempersiapkan diri melalui hal-hal kecil.
sehari-hari. Teman-teman, persiapan itu seringkali nggak kelihatan. Orang nonton konser yang besar, wow keren, performance seorang artis, diva, penyanyi, band, K-pop dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah lihat kan persiapannya. Daily life, setiap hari mereka latihan, setiap hari mereka belajar seseorang yang orang lain nggak lihat. Dan ini dia, persiapkan dirimu kalau kamu ingin bisa mengatasi setiap batasan dalam kehidupanmu, karena nggak ada kemenangan yang terjadi mendadak, teman-teman semua. Kamu akan bisa mengatasi setiap keterbatasan di pikiranmu yang bilang nggak mungkin. Kalau kamu mau latihan tiap hari, mau belajar tiap hari, baca buku tiap hari, upgrade diri setiap hari. Mungkin hari ini, betul, hari ini saya nggak mungkin berhasil dalam berbisnis misalnya. Karena kamu nggak ngerti. Kamu belum mengerti soal bisnis, nggak ngerti soal marketing, nggak ngerti soal keuangan, nggak ngerti soal supply barang tuh gimana, distribusi barang tuh seperti apa. Tapi jangan biarkan kata nggak mungkin berhasil itu menghalangi kamu, karena sebetulnya kamu belum punya pengertian, belum ngerti. Coba waktu kamu mulai belajar, mulai ikut orang, kerja sama orang dulu dan mulai belajar, ikut webinar, baca buku. Dulu kamu nggak ngerti, setelah 3 bulan belajar lebih ngerti, harusnya lebih punya peluang nggak? Setelah setahun kamu punya pengalaman, lebih berpeluang. Tapi kalau kita nggak mau mempersiapkan diri, maka kita akan selalu nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena nggak persiapan. Karena nggak upgrade diri. Karena kita nggak bertumbuh. Sesuatu akan nggak mungkin ya kalau kita kemampuannya, pengetahuannya tetap sama seperti dulu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk kita bisa mengatasi batasan dalam hidup kita adalah gini. Jadilah diri sendiri yang terus bertumbuh. Jadilah diri sendiri yang terus bertumbuh. Saudara mungkin teman-teman pernah dengar kata be yourself gitu ya. Oke, be yourself itu adalah sebuah kata yang netral, tergantung gimana kita mengartikannya. Kalau diartikan secara salah, ya udah gue be yourself aja. Gue jadi diri sendiri aja, pokoknya gue nggak mau diatur-atur. Bisa bener, bisa salah, bisa bener, gitu ya. Salah kalau kita bilang be yourself aja, pokoknya gue gini-gini aja. Artinya kalau be yourself itu artinya gue nggak mau bertumbuh, gue mau gini-gini aja, suka-suka gue. Hidup kita akan terbatas, teman-teman. Hidup kita nggak bisa maju. Kalau kita cuma mau seadanya be yourself itu. Tetapi kalau kita bilang, gue mau be yourself, artinya aku mau jadi diriku sendiri yang terus bertumbuh. Nah ini beda lagi. Kita ingin menemukan keunikan kita. Kita mengenali strength and weakness kita. Kita tahu lebih kekuatan kita. Dan kita membawa diri kita maju. Contohnya Daud. Daud coba menerapkan be yourself tadi dengan cara yang benar. Daud ditawari baju perang oleh Saul. Hanya karena seorang raja memberi Daud baju perang, tidak berarti dia harus memakainya. Kenapa? Karena dia nggak bisa jadi Saul. Dia bukan prajurit dan dia tidak terlatih dengan pedang dan semua baju perang itu. Dia terlatih dengan umban dan batu, teman-teman. So, Daud coba be yourself, menjadi dirinya sendiri, tapi yang terus bertumbuh. Karena dia ada seorang anak muda yang nggak pernah jadi prajurit, tapi dia terus belajar, bertanggung jawab, berkembang, bertumbuh di padang rumput, melalui tanggung jawabnya, dan dia, meskipun dia nggak bisa pakai baju perang, dan dia juga nggak bisa pakai pedang, tapi dia pandai menggunakan umban dan batu, teman-teman. So, jadilah diri sendiri yang terus bertumbuh. Jadilah diri sendiri yang terus mengupgrade diri. Teman-teman semua, jangan izinkan ketakutan membatasi hidupmu. Jangan izinkan kepahitan yang terjadi, luka-luka yang kamu alami, membatasi hidupmu. Jangan izinkan ketidakpercayaanmu membatasi hidupmu. Jangan izinkan pengalamanmu di masa lalu membatasi hidupmu. Jangan izinkan latar belakang pendidikanmu membatasi hidupmu. Jangan izinkan kegagalanmu membatasimu. Jangan izinkan trauma dalam hidupmu untuk membatasi kehidupanmu. Dan jangan izinkan kejatuhanmu di masa lalu untuk membatasi hidupmu, teman-teman. So, break the limit. Hancurkan semua batasan yang salah dan jadilah maksimal. Batasanmu adalah ini. Satu hal yang harus membatasi hidupmu adalah kehendak Tuhan. Kamu bisa bertumbuh sebebas-bebasnya, kamu bisa maju sebebas-bebasnya, tapi batasanmu adalah kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, meskipun itu mudah, meskipun itu kayaknya menguntungkan, meskipun itu menggiurkan, jangan ambil, jangan terima. Jangan jalani, jangan lakukan. Izinkan kehendak Allah itu membatasi hidupmu.
Tapi selebihnya adalah jadilah orang yang terus-menerus bisa mengalahkan setiap batasan dalam kehidupan kita. Jadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir teman-teman. Yesaya 28 ayat 20-21 bicara soal break the limit. Menembus dan mengatasi batasan yang salah. Yesaya 28 ayat 20-21 bilang begini. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memujurkan diri. Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Sebab Tuhan akan bangkit seperti di gunung Perasim, ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon untuk melakukan perbuatannya, ganjil perbuatannya itu dan untuk mengerjakan pekerjaannya, ajaib pekerjaannya itu. Teman-teman semua, firman Tuhan bilang begini dalam sebuah perumpamaan yang sederhana. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai memujurkan diri. Teman-teman, waktu saya punya bayi, Adriel anak saya masih kecil, masih bayi, kita punya box bayi di rumah. Box bayi gitu ya. Jadi box bayi yang dipasang, anaknya tuh kecil. Adriel lahir kecil, ditaruh di tengah begitu kan kecil. Tapi seiring dia bertumbuh, berkembang, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tiba-tiba dia berkembang sampai kepalanya dan kakinya tuh udah sampai ujung box. Bertumbuh. Box bayinya itu tetap saja ukurannya. Dia nggak bertumbuh, nggak berubah, nggak jadi tambah panjang. Tapi bayinya, anaknya itu bertumbuh jadi makin panjang dan makin besar. Jadi dikatakan tempat tidur akan kurang panjang. Itu bukan karena tempat tidurnya mengecil. Tetapi karena orangnya bertumbuh. Dan dikatakan bahwa selimut yang dipakai akan kurang lebar untuk menyelubungi diri. Itu bukan karena selimutnya mengecil. Tapi karena orangnya, karena anaknya membesar. Artinya ayat ini bicara soal pertumbuhan. Ayat ini bicara soal pertumbuhan. Teman-teman, waktu saya punya anak, saya makin sadar ya. Yang namanya anak itu cepat banget gedenya. Cepat sekali besarnya. Kita belikan sepatu gitu ya. Ada promo. Sepatu Adidas. Asli. Sale. Beli gitu ya. Kita beli buat Adriel. Nggak lama pandemi. Pandemi. Jadi jarang keluar rumah. Begitu satu kali kita mau keluar, dalam waktu setahun kemudian kita mau keluar, mau pakai sepatunya. Sepatunya baru dipakai 1-2 kali. Dan sudah nggak muat sepatunya, teman-teman. So, apa yang terjadi? Karena Adriel bertumbuh, maka ada hal-hal yang dulu dia bisa pakai, sekarang nggak bisa pakai. Baju-bajunya sudah lagi nggak muat. Jaketnya sudah lagi nggak muat. Sepatunya sudah lagi nggak muat. Nah, seandainya begini, seandainya saya mikir gini, sayang ya, ini baju masih bagus tuh, baru dibeli, baru dipakai 1-2 kali, jaketnya juga, sepatunya juga nih gitu ya, baru dipakai 2 kali, Adidas asli, keren banget gitu ya, aduh, tapi udah gak muat gitu, tapi sayang, harus pakai aja pokoknya, harus dipakai, jangan boros dan sebagainya. Teman-teman apa yang terjadi? Sepatu itu tidak boleh membatasi kaki, betul nggak? Sepatu yang ada tidak boleh membatasi kaki. Kalau saya paksakan sepatu itu dipakai oleh Adriel, saya sedang menghambat pertumbuhan kakinya. Kalau jaket dan baju yang sudah nggak muat saya paksakan dipakai, saya sedang menghambat pertumbuhan tubuhnya, badannya. Nah teman-teman semua, kalau kita menjadi orang yang ingin menerobos setiap batasan, kita akan bisa menerobos setiap batasan kalau kita mau bertumbuh. Dan jangan kaget kalau kita bertumbuh teman-teman, ada hal-hal yang dulu fit kita pakai, yang dulu kita bisa fit untuk kita kenakan di hidup kita, sudah lagi kita nggak bisa pakai. Kita harus singkirkan, kita harus tinggalkan, kita harus buang, kita harus ganti. Karena apa? Karena kita bertumbuh. Kalau kita mau jadi orang-orang yang bisa break the limit, menerobos batasan, yuk bertumbuhlah. Dan jangan izinkan segala sesuatu membatasi pertumbuhan kita. Sama seperti sepatu tidak boleh membatasi pertumbuhan kaki anak saya. Apapun itu, yuk tujuan break the limit bukan memberontak. Tapi tujuan break the limit adalah supaya kita bisa bertumbuh dan lebih lagi menggenapi rencana Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu. Kami berdoa supaya kami semua anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini tidak mengizinkan batasan-batasan yang salah menghambat kehidupan kami. Menghambat kami bertumbuh, menghambat kami maju. Apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kami, kejatuhan, kegagalan, pengalaman, kalaupun kami pernah mengalami kesusahan finansial, atau konflik-konflik, ataupun
sakit penyakit. Kami tidak mau semua itu menghambat kami, menghalangi kami untuk maju, membatasi kami untuk maju. Kami mau batasan kami cuma satu, yaitu kehendak Allah. Dan selebihnya kami mau berjalan dalam rencana Tuhan, menerobos setiap batasan dan menjadi pemenang, menjadi maksimal dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh keluarga besar Home yang ada di tempat ini, biar kami semua tahun ini menjadi orang-orang yang menerobos setiap batasan yang salah dan menjadi orang-orang yang maksimal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.